Kadang kata sabar ini berkonotasi negatif, pasif dan pasrah tanpa usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Zaidah Inteleksia? Semoga selalu dalam ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara singkat tentang satu kata yang sering kita sebut dan kita dengar, yaitu kata sabar. Namun sayangnya kadang kata sabar ini berkonotasi negatif, pasif dan pasrah tanpa usaha. Arti sabar sebenarnya jauh dari sifat pasif tersebut yang memperlihatkan kelemahan dan ketidakberdayaan. Sebaliknya, sabar adalah perjuangan yang penuh keteguhan dan kekokohan jiwa yang tidak tergoyahkan. Karena as-sabru merupakan lawan dari al-jaza yang memiliki maksud habsun nafsi wa kaffaha anil jaza was sakhat, menahan diri dan mencukupkannya dari keluh kesah, amarah, dan juga sesuatu yang tentu saja memiliki sifat-sifat buruk. Keluh kesah, emosi, dan kemarahan yang menurut Ibnul Qayyim terlahir dari lemahnya iman terhadap takdir. Karena sabar adalah al-imtina' amma harramahullah wa ada'u ma aujabahu minal faraid. Karena sabar adalah upaya keras mencegah diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya melaksanakan apa yang diwajibkan olehnya. Juga wa'adamus sakhat awil jaza awil syaqwa mimma qadarahullah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya juga ada upaya untuk meredam, meniadakan kemarahan, meniadakan keluh kesah, meniadakan emosi terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabar adalah ar-ridha bimaqdurillah. Ia adalah ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ, juga disertai dengan ma'ahusni ta'addub indal bala wal mihan. Disertai dengan sikap akhlak yang baik ketika ia berhadapan dengan cobaan dan musibah yang ia terima. Karena sabar adalah as-sabat ala limtila. Ia adalah keteguhan hati dalam berjuang menghadapi berbagai macam cobaan yang darinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang hanya berada dalam kepura-puraan. Karenanya begitu beruntung
bagi sang hamba yang Allah semaikan, yang Allah tumbuhkan, yang Allah berikan rasa sabar di dalam hatinya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairan wa awsa' minas sabri." Dan tidaklah seseorang diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Karenanya sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengibaratkan sabar dalam iman posisinya begitu tinggi seperti kepala bagi jasad. Jika sabar hilang dalam diri seseorang, maka iman pun akan hilang. Seperti hilangnya nyawa jika kepala terlepas dari jasad. As-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Fa idza dhahaba as-sabru dhahabal iman. Sahabat Daida Inteleksia yang semoga selalu dalam maunah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya ada 3 macam kesabaran yang harus kita perjuangkan dan tidak mengenal henti dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sabrun ala ta'ati kallafallah ibadah. Sabar dalam hal ketaatan sang hamba menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka sembahlah ia Allah semata dan teguhkan hati dalam beribadah kepadanya. Al-Quran suci menggambarkan model kesabaran seperti ini adalah apa yang dicontohkan oleh para rasul yang termasuk pada kategori ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam kesabaran seperti ini, setidaknya ada 3 tempat yang membutuhkan. Yang pertama adalah qabla ta'ah, sebelum melakukan. Dengan apa? Wa yakunu dzalika bi ikhlasin niyyah wa takhallus minar riyah. Yang itu diawali dengan niat yang ikhlas, niat yang murni, niat yang suci, yang terlepas dari sifat riya dan sum'ah. Yang kedua adalah asna'at ta'ah, saat melakukan ketaatan tersebut. Dengan apa? Wa yakunu bil khusyu'i fiha wa ada'uha bi syakliha as-sahih. Yang pertama tadi adalah sabar ketika memulai, maka yang kedua adalah sabar ketika melakukan. Kapan? Yaitu dengan cara yang khusyuk, juga melakukannya sesuai dengan ketentuan yang benar. Yang ketiga, indal intihai minha, sabar ketika selesai melaksanakannya. Dengan cara apa? Bi'adamil ujbi wa tadzakur bi annaha tammat bi fadlillah, yaitu meniadakan sifat-sifat ujub dan takabur dalam diri. Merasa bahwa dirinya lah yang paling mulia, merasa bahwa dirinya lah yang paling taat, merasa bahwa dirinya lah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang kedua adalah sabrun alal ma'ashi nahallahu ibadahu anha, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, yaitu berusaha menjauhkan diri dari kemaksiatan tersebut dan mencegah diri melakukan kemaksiatan itu
demi mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar semacam ini dicontohkan oleh Al-Qur'an lewat kisah Yusuf alaihi salam yang berusaha lepas dari tipu daya istri sang penguasa. Syekh Ibnul Qayyim menukil pendapat guru beliau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kesabaran Nabi Yusuf ketika melepaskan diri dari tipu daya sang istri penguasa lebih sempurna dan lebih kuat dibanding kesabaran beliau ketika harus dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak. Mengapa demikian? Karena yang pertama bersifat ikhtiari. Artinya ada kemampuan untuk memilih apakah ia melakukannya ataukah ia meninggalkannya. Tentu kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan, di mana ketika seseorang mampu melakukannya, ini adalah sesuatu yang begitu berat, membutuhkan apa yang disebut dengan muharabatun nafsi, yang tanpa itu tidak mungkin ia bisa dilakukan. Seperti perjuangan untuk taat kepada Allah, perjuangan dalam meninggalkan kemaksiatan, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan juga harus memperhatikan 3 hal, yaitu ia harus diawali dengan niat meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia meninggalkannya dengan sempurna demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang mungkin begitu tersembunyi seperti juga yang dirasakan ketika ketaatan dilakukan adalah rasa ujub pada diri, rasa bangga, rasa begitu menguasai dalam diri bahwa ia adalah satu-satunya hamba yang mampu meninggalkan kemaksiatan tersebut. Begitu tersembunyinya perasaan ini, dan ini adalah menjadi kehati-hatian yang luar biasa. Satu cobaan yang paling berat, baik dalam sabar di dalam taat maupun sabar dalam meninggalkan maksiat. Macam kesabaran yang ketiga itu adalah sabrun 'alal ibtila. Kesabaran dalam menghadapi berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengedepankan ridho dan menjauhi keluh kesah dan kemarahan kepadanya atas segala takdir dan ketetapan yang ia sudah berikan kepada seorang hamba. Contoh dari kesabaran ini diperlihatkan oleh Al-Quran lewat kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, yang beliau memperlihatkan saat kehilangan segala simbol kekayaan duniawi. Hilangnya harta, hilangnya anak-anak, bahkan istri yang begitu setia pun harus pergi dari sisinya karena hilangnya kebaikan jasa diri yang ia miliki. Karenanya kesabaran Ayub menjadi contoh bagi kesabaran setiap hamba yang saat ini mendapat penderitaan, cobaan dan bala dari Allah. Inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran yang memperlihatkan ketahanan dan upaya diri yang tiada henti didasari iman kepada Ilahi. Kesabaran yang diperlihatkan lewat bersegera bersyukur saat kenikmatan menjambangi, menahan diri dari pesta pora dan kejumawaan diri yang berujung pada melupakannya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Juga kesabaran ketika menghadapi kesulitan, yaitu upaya untuk ridho kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kesulitan datang menerpa. Menjaga diri dari keluh kesah dan marah kepadanya yang berujung kepada keputusasaan dari rahmatnya. Karena bagi seorang mukmin, baik nikmat, baik cobaan, semua pada akhirnya berbuah kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laitsa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapat kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik padanya. Begitu luar biasanya diri seorang mukmin yang bersabar, baik dalam kenikmatan maupun dalam kesusahan. Semoga Allah menganugerahkan kita taufik dan ma'unahnya agar selalu teguh dalam kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai-dai inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.